Ketahui olehmu wahai penuntut ilmu, bahwasanya aku tidak mengatakan hamba masuk surga dengan ibadahnya, tidak. Tetapi maksudku, hamba masuk surga Allah dengan anugerah Allah juga, dengan kemurahan Allah juga, dengan kasih sayangnya Allah. Tetapi walaupun kita masuk surga dengan rahmat Allah, bahwa rahmat Allah itu yang akan membawa kita masuk surga itu tidak bisa sampai kepada seseorang kecuali apabila seseorang itu memang bersedia untuk menerima rahmat itu, dan ia patut bahwa menjadi tempat bagi rahmat itu. Tidak bisa yang demikian terjadi kecuali hamba itu menjunjung tinggi segala perintah Allah, menjauhi sejauh-jauhnya segala yang dilarang Allah, serta melazimi akan taat dan menghampirkan diri kepada Allah dan ikhlas pada segala amal ibadahnya. Jadi barang siapa mengerja perintah Allah, menjauhi yang dilarang Allah, zahir dan batin, serta ikhlas pada yang demikian itu, dia bersedia untuk menerima rahmat Allah. Rahmat Allah ini yang akan membawa dia masuk surganya Allah. Rasulullah bersabda, "Lan yunjiya ahadakum amaluh." Sama sekali ibadah-ibadah kamu tidak bisa melepaskan dari neraka. Sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Sampian begitu juga kah, hai Rasulullah? Qala na'am, iya. Illa anni yataghammadani Allahu birahmati. Tetapi aku dari ujung rambut sampai ujung kuku penuh mendapat rahmatnya Allah. Jadi Rasulullah pun masuk surga dengan rahmat Allah, bukan dengan ibadah. Oleh sebab itu janganlah ibadah riya. Kalau sudah ibadah malam, ibadah siang, macam-macam ibadahnya, lalu ditampai-tampaikan lawan makhluk, dihabar-habarakan, diumum-umumakan, itu namanya riya. Ada satu lagi penyakit, bukan riya tapi ujub. Apabila selesai ibadah, iya sudah, unda masuk surga sekampungan neraka berataan, unda jangan surga. Itu ujub marahnya. Walhasil kada rugi orang alim dan kada untung orang jahil. Bagus alim daripada jahil. So kita perlu di dalam dunia ini ibadah, tapi jangan sampai ibadah itu riya, ujub dan lain-lainnya. Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah berpesan, "Kunu liqabulil a'mal ashaddah imaman minkum lil a'mal." Hendaklah kamu memperhatikan betul-betul supaya amal diterima. Jangan mengacikan amalannya. Amalan ini baca, ini baca, ini baca, ini baca. Tapi yang merusak amal itu tidak diperhatikan. Jangan begitu katanya Sayyidina Ali. Nah, menjaga amal jangan sampai ujub. Harus ingat dengan nikmat Allah. Menjaga amal jangan riya, sembunyikan amal itu. Jangan ada orang yang tahu. Ya kamu sedekah lah.
Jangan ada yang tahu kecuali kita memberi lawan orang yang menerimanya. Berduaan aja tuh. Nang nyata dulu selamat daripada ria tadi. Nang kedua, lamun memberi sedikit kada banyak nang tahu. Si kongto aja nang tahu memberi sedikit. Inya aja tahu. Lamun ditang orang banyak diumumkan pulang si anang untak ben anang untuk memberi 1 rupiah pahalanya untuk semua umat Nabi Muhammad SAW. Di masjid mau makan masukannya ujar malaikat 1 rupiah dibagi semuanya umat Nabi Muhammad, di mapa menatak-nataknya. Ini zaman sekarang orang banyak ibadah itu bersampai supaya masyhur, supaya populer. Populer kan artinya dikenal orang banyak ya. Banyak sekarang ini. Oh, kada gampang. Nang tukang buru hantu, bapak kayan ulama juga ini. Ulama hantu. Jadi kita dengan rahmat Allah masuk surga. Kalau masuk surga dengan rahmat Allah, apalagi di dunia sini kita sehat, rahmat Allah. Makan, rahmat Allah. Minum, rahmat Allah. Ibadah, rahmat Allah. Harta, rahmat Allah. Rumah tangga, rahmat Allah. Macam apa supaya rahmat Allah layak patut untuk datang ke diri kita? Banyak-banyak sholawat atas Rasulullah SAW. 1 kali sholawat atas Nabi, 10 rahmat Tuhan turun kepada si pembaca. Banyak sholawat aja, udah dalailnya udah ada, Qurannya udah ada, istighfarnya sudah ada, Hasan Basri tawasul semalnya udah ada, tinggal lagi kemauannya yang dicari. Jangan mencari kawan, hendak beribadah cari kawal 45 ikong, lambat mahadang-hadangan. Oh, ujar di dalam kitab itu Alfiyah, tawahdaka jitahid. Kita ini bermujahadah sendirian aja. Kalau sama kawan-kawan ngalih nyinggahin ini, banyak waktu terbuang. Kalau sendirian aja pakai Honda, sampai udah. Kalau pakai truk banyak yang dibawa itu ini macam-macam lambat sampainya. Sendiri-sendiri aja tidak tahu bini umpat ke kada, anak umpat ke kada, mintua umpat ke pendek, seorang gawi mati-matian, balik banting setel sudah balik rambut. Nyaman orang ibadah nyaman, Tuhan senantiasa menolonginya kan nyaman. Biar bisa duit banyak hak, tapi Tuhan menolong. Mau bisa duit sedikit, Tuhan kan menolong pula. Qurannya ada, dalail ada, istighfar ada, tawassul ada, kemauannya lagi yang ada. Atau kedada saja. Semalam wasiat pertama, setengah daripada tanda-tanda Allah berpaling dari hambanya, yaitu bahwa hamba itu bekerja yang bukan bermanfaat baginya. Setiap orang bini-bini laki-laki mengerja, memperbuat, mengatakan yang tidak ada faedahnya, itu tandanya hamba itu Tuhan sudah berpaling daripada ini, pada menghadapi lagi. Jadi kalau kita bekerja yang lain dari ibadah, berapa? 5 jam itu Tuhan kalau menghadapi kita berpaling loh. Jangan dihadap presiden, kita menghadap Rasul Tuhan. Ya orang-orang yang uzlah yang khalwat, ini menghadap Tuhan, Tuhan menghadap dua, lezat banget nyalon Tuhan pada duaan itu.
Kama yushiru ilaihi qaulullah ta'ala inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat sekali ia dari orang-orang yang memperbaiki amal solehnya. Siapa amal solehnya baik, yaitu ikhlas, orang itu dekat dengan rahmat Allah. Kalau rahmat Allah tadi membawa ke surga, orang itu belum surga karena belum mati. Seandainya orang ini mati langsung surga, kuburannya itu jadi surga sudah. Pada mahadang surga dan firdaus akan datang, kuburan itu udah jadi surga. Karena kuburan itu dua, imma Allah min riyadil jannah atau hufrah min hufarin niran. Kubur dua, antara kebun surga atau lubang neraka. Nah, orang yang beribadah siang malam ikhlas lillahi ta'ala, kuburnya itu jadi surga. Jadi dia meninggalkan rumah yang mewah, masuk ke dalam surga yang sangat mewah. Surga kuburnya. Surat Al-A'raf 56. Haitsu akhbara ta'ala biqurbi rahmatihi minal muhsinin. Wa qad qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah. Rasulullah bersabda lagi, bermula ihsan atau ikhlas bahwasanya engkau beribadah serasa melihat Allahnya. Jadi kita kalau ibadah itu selalu mengingat siapa yang kita sembah. Kalau ibadah lupa dengan yang disembah, itu namanya bukan ihsan, bukan ikhlas. Nah, misalnya yang kita ingatkan waktu ibadah mertua, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allah Allah jalan Tuhan. Apabila ingat lawan mintuha, ingat lawan makmum, ini makmumnya ribuan di belakang. Jadi si imamnya kata lagi, nangaran ayatnya panjang, hafal Al-Quran. Kenapa? Karena ada makmum banyak. Nah, itu ngarannya menyembah makmum, bukan menyembah Tuhan. Oleh sebab itu kepada imam-imam, amalkan zikir banyak-banyak dulu sampai berikik di hati dan di otak, hanya hendak maju jadi imam supaya jangan kesambah makmum. Arti ikhlas bahwa engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat. Entah. Artinya ingat lawan Tuhan. Allahu Akbar, siapa non aku sembah ni Allah. Ingat lawan Allahnya itu nah. Sampai tuntung. Ini sembahyang ya Allah 1000 rakaat semalaman yang dikatakan mintuha aja. Masing-masing kita lah mengoreksi diri kemana pikiran kita waktu sembahyang. Artinya sembahyang itu makruh bagi orang yang hendak bakantut, kecuali kantut akan dulu hanya baudu. Orang nak hendak bakameh dulu bodoh. Orang nak hendak behera lo bodoh. Orang nak makan dulu hanya bodoh. Sembahyang supaya jangan cak ingatakan nah hendak digawe ini selesaikan yang lain lo. Fa idza tama'nantum fa aqimus shalah. Apabila sudah selesai semuanya, baru kamu iqamah salat. Ini karena nasi belum baru, iwak masih berpanggang,
Orang bang bauduk Allahu Akbar, ujarnya kucing. Iya sudah. Sembahyangkah berak kucing kah? Sembahyangkah berak kucing kah? Busiah ngasih ku bulan tahan, busiah ngasih ku hangat. Kenapa belum selesai? Selesaikan dulu mengaji itu zaman belum selesai. Pikirannya nak ke warungnya, mantan pondok. Orang hantam dulu pondoknya isi ibarat hanya mengaji. Dalilnya di Quran ada. Kulu minat thayyibat wa'malu shalihah. Makan dulu kan turun minumnya daripada yang halal baru ibadah. Jadi ibadahnya ada pegangan lagi. Ya kalau orang puasa buka dulu hanya sembahyang. Ini sembahyang juga hanya buka. Busia kurmanya habis dalam pikirannya. Walhasil bagus alim daripada bungul. Biar sugih tapi bungul. Baik sugih serta alim. Jadi kada ditipu oleh segala macam. Kita lamun kada alim ditipu, setan menipu, manusia menipu, dunia menipu, kawan zalim menipu juga. Tapi kalau kita alim, kita sudah tahu. Nyomol unda, bye bye. Unda jalan yang habis. Lana a'maluna lakum a'malukum. Fahuwa yuhidu ba'da rahmatih min ghairil muhsinin. Ayat ini memberikan faidah sesudah rahmat Allah Ta'ala dari orang-orang yang bukan muhsinin. Maka bu'da rahmatih min ghairil muhsinin. Fahuwa yuhidu bu'da, itu banyak baris dhammah. Ayat yang di atas tadi inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Sungguhnya rahmat Allah dekat kawan orang yang berbuat baik. Artinya apabila kada berbuat baik, rahmat Allah jauh. Jadi bu'da di sini. Wa yufidu bu'da rahmatihi min ghairil muhsinin. Fa in lam takun musta'iddan li rahmatihi alal wajhil madhkur la tasilu ilaika rahmatuh. Na'udzubillah. Jikalau tiada engkau hai penuntut ilmu bersiap-siap untuk menerima rahmat Allah, yaitu beramal saleh dengan ikhlas, niscaya rahmat Allah tidak akan sampai kepada engkau. Niscaya engkau tidak akan masuk surga. Kubur pun bukan jadi surga, jadi neraka. Persiapannya ada. Fa'in qala innal 'abda yadkhulul jannata bi mujradil iman. Ada umpama orang lain bertanya bahwa hamba masuk ke dalam surga semata-mata karena iman. Apa jawabannya? Qulna na'am. Ya memang betul. Walakin tetapi jangan lupa hatta yazuqa su'ubatal aqabat allati la yashuluha illa salihatul a'mal. Tetapi orang itu tidak bisa mendapat iman kecuali merasa akan payahnya menjauhi segala yang dilarang-larang, mengerja segala yang disuruh, yang diumpamakan seperti gunung-gunung yang tidak bisa melewati kecuali amal soleh tunggangannya. Jadi orang yang beramal soleh seakan-akan dia itu melewati gunung. Gunung ini gunung artinya apa? Gunung musibah atau gunung yang lain-lain dari musibah. Itu.
idh la yasilul 'abdu ilaiha illa bil 'uburi 'ala sirat, karena tidak sampai hamba kepada surga kecuali dengan melewati titian siratan mustaqim. Wa ma masyayna 'alaihi illa 'ala surati masyina 'ala siratil ma'nawi fi hadhihi ad-dar. Kita tidak berjalan di atas siratul mustaqim nanti kecuali sama lawan jalannya kita di sini, yaitu berjalan di jalan nang baik-baik aja. Kan jalan di dunia ada baik ada jahat. Selama kita berjalan di jalan yang baik, itu berarti siratul mustaqimnya di sini. Di sana akan siratul mustaqim kada gugur. Tapi kalau bahanu baik, bahanu jahat, nah itu ruginya. Nah, itu ruginya. Wa ma ikhtalafa an-nas fi sur'ati wal bat'i illa bi khilafihim huna. Dan tidak berselisihan manusia pada cepatnya dan lalainya, melainkan karena mereka berselisihan di dunia ini fil mubadarah ila ta'at wa takhalluf anha, yaitu segera mengerjakan ibadah atau meninggalkannya. Apabila orang itu segera ibadah, maka orang itu cepat masuk surganya. Apabila ibadahnya lambat, maka orang itu tadudi masuk surganya. Faman tahaffadha, hunaka, barang siapa mempercepat ia di sini, hufidha hunaka, dipercepat juga karena di sana. Wa man abta'a, barang siapa lambat di sini ibadah, huna zallat bihi qadamu hunak, niscaya talingsir batisnya batiti siratul mustaqim kaina. Kalau ada sidang misalnya, ya kan, sampai zuhur sembahyang dulu tutup sidang sementara, sampai asar tutup sidang. Ini mulai pagi sampai tengah malam sidang pemilihan presiden, kada ada waktu kesan sembahyang. Islam juga orangnya. Nah, itu yang jadi merusak akan negara kita nih. Nang kada sembahyang ini, nang melalaikan sembahyang dan lainnya, nang kada berbayar zakat, banyak bisi hotel, banyak bisi mobil, tapi kada keluar zakatnya. Nah itu. Apalagi harta yang dimasukkannya ke awaknya itu daripada hasil judi. Walhasil baik alim daripada bunga, walau sogeh tapi alim, insyaallah selamat kalau dibungulinya oleh yang macam-macam itu ada. Kama anna syurbana min hawdan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakunu biqadri tadallu'ina min syari'atil mutahharah. Bandingan bahwa kita meminum air telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti itu menggiring atas kita banyak mengerja syariat-syariat nang sunat-sunat daripada yang dikerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa rajin mengerjakan sunnah Nabi, orang itu meminumnya karena cepat dan banyak minumnya. Artinya terdahulu minum dan banyak pulang minum. Maka telaga Nabi apabila minum sehirupan aja, walau masuk neraka tahan, kebal, kada merasa sakit, bahkan nerakanya pajah. Kalau minum itu sebelum batiti siratul mustaqim, minum dulu. Ada nang kada minum sama sekali, orang kafir. Ada nang anak minum ditangati orang munafik. Ada nang minum karena dulu dosa banyak.
Ada yang silakan minum berdahulu. Malahan Nabi Muhammad yang mencibukakan non tangan sidin banyunya. Nah, tangan sidin jadi cangkir. Siapa? Ulama. Ulama minum kada pakai cangkir. Tangan Rasulullah lah meminumnya kan. Sebentar aja kita lagi, apabila hinak masuk kada keluar lagi habis, atau hinak keluar kada masuk habis. Betulis di sana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah pulang ke rahmatullah atau meninggal dunia Guru Jaini bin Abdul Ghani, jam sekian akan ditanamkan. Satu mata aja apabila hinaknya stop, mati yang sudah. Tinggal lagi menghadap hinak yang habis ini. Sekarang apa? Ingat, dalam kubur siapa ada yang ikut? Bini tidak, anak tidak, keluarga tidak, tetangga tidak, murid tidak. Kalau begitu sendirian, lalu kita ibadah sendirian aja udah, nggak tahu orang lain lagi. Kerja sendiri selesai. Sebab di kubur serongan juga kan. وإذا فمعنى كون دخول الجنة بفضل الله أن يوفقك الله لصالح العمل بفضله لتكون صالحا ومتهيئا لرحمته وفضله فيدخلك الجنة. Adapun makna keadaan masuk surga itu dengan anugerah Allah, yaitu bahwa Allah menolong akan engkau untuk mengerja amal yang soleh dengan anugerahnya, supaya engkau patut dan bersedia untuk mendapat rahmat dan anugerahnya. Maka rahmat dan anugerahnya itu Allah memasukkan kita ke dalam surganya. Jadi amal solehnya rahmat Allah, ibadahnya itu rahmat Allah, ilmunya rahmat Allah, rumahnya rahmat Allah, penjanak rahmat Allah, masuk surganya dengan rahmat Allah, bukan dengan usaha kita, bukan. Kalau amal ibadah memasukkan kita dalam surga, maka Tuhan jadi dua. Allah sikung, ibadah sikung. Nang berkuasa jadi tak dua. Lamun nang berkuasa satu hadanian, Allah aja masukkan ke sana. Mbak ibadah ini pang, ini adalah ciri-cirinya orang nanggasan Allah memasukkan ke surga. Ciri ujar Allah Ta'ala dalam Al-Quran, فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dia akan mudah masuk surga. Orang-orang yang bakhil, engken, pelit, pamalar, walau buruk tapi orangnya engken, dia mudah masuk neraka. Amma man taqa wa saddaqa bil husna fasanuyasiruhu lil yusra, surga. Wa amma man bakhila, orang yang engken, apik, sekalipun guru tapi engken mana, melihat aja langgar kena matian lampunya kada nukarakan, melihat langgar buruk kada berpikir nukarakan catnya, melihat langgar miris kada nukarakan mana apa atapnya, melihat langgar kena kada cukup ambal kada nukarakan ambalnya. Wah, kalau apik nangka ini pulang aja di guru tapi apik pasan yasirul usra, cepat bana masuk neraka.
Aduh. Al-bakhil aduullah walau kana ilman. Orang yang pelit itu musuhnya Allah walaupun tuan guru. Was-sakhiyu habibullah walau kana jahilan. Orang yang sosial, pemurah itu kekasihnya Allah walaupun dia jahil. Hadis Nabi. Melihat aja sudah orang ini begawin apa, orang ada gawin apa, melihat aja duit ada aja kan mau umpatakan, nukar rumputnya kan mau umpatakan duit, nukar lampunya kan, mata melihat, telinga mendengar, ini kada, yang aja dulu aja, banyak sudah cukup, alhamdulillah udah aja kalau keluar duit. Ini nasihat yang kedua. Nasihat pertama, tandanya Tuhan berpaling dari hamba, yaitu si hamba itu bekerja dengan sesuatu yang tidak ada faedahnya. Nah, wasiat yang kedua, kada bisa kita mendapat rahmat Allah kecuali amal kita soleh. Kemudian nasihat yang ketiga, ya waladi i'lam yaqinan annaka illam ja'man lam ta'khudh ujratan amal. Nak, ketahui dengan yakin bahwasanya engkau jika tidak beramal niscaya tidak bisa mengambil upah amal itu. Jurkah? Yuk, orang datang ke perumahan bakacak pinggang tuh nah. Kalau 4 menabas pas hari itu hari Kamis si ampun perumahan membayarin apa upah orang menabas nang bakacak pinggang kalau 4 pegawai ini hendak jo ambil upah muha jalan suge nang kalau 4 pegawai juga ngambat amalnya juga nah itu ya keseruangan kala ada pembulutan kah ada merek kah membuat mulut kada sekegeteng sekali datang saruannya sarumahan 4 makan ya ke bulan puasa kala membukakan orang dilanggar inya kala memberi duit cakar bukan langgar tapi seperanakan di bawahnya bukan dilanggar terlalu benar ini bangsa setan manusia ini. Nang bujur memberi duit cukup 15 orang buka puasa kita datang berlima aja anak cucu jadi memberi orang 10 itu orang cucu ini apa buburnya hak bakari habis kali cukup terakhir sifat-sifat yang jahat yang keluar daripada hati manusia adalah sifat bakhil. Kalau yang lain ujub mau aja bakal dulu, keluar takabur mau aja, penyarikan mau aja, aduh apalagi pengalnya lagi jahat sangka mau aja keluar. Nang kehabisannya lalu kada mau keluar pendudinya yaitu bakhil. Apabila orang itu ada bakhil lagi, selamat hatinya sudah masuk surga sudah. Nang kayak apa bini kita terbakhil kah pamurah kah? Bini itu kan bini kita nukar ya lah lu nikahi anak pian ya kalau si anu dengan maharnya mas kawinnya sekian itu kalau nah nukar kalau tak sekalinya nang ditukarnya ya Allah engkernya makan Allah Ta'ala aja jauh baunya nasi aja dimakan Allah Ta'ala kawalnya kalau bau jauhan ya Allah apiknya dibari laki duit 1 juta ini jangan mau masak tengah hari kan aja laki ayo ya namanya sudah datang laki tengah hari mama nah
Apa iwaknya mam tengah hari ini? Undang papai, undang papai kan dari mam ini pap itu kan abah ya, kalau mam tadi mama, undang papai bangsa ini jangan 1.000.000 diberi duit undang papai yang disorong sekali dibukakan undang undang galak. Jadi papai tadi bahasa yang mam tadi salah paham saja. Walhasil apabila sudah ilmu ada, tempat luring ada, kesehatan umur ada aja lagi, kawam amalakan yang dibaca-bacanya sendiri, alhamdulillah sudah. Kada tahu orang betandik ngapa, orang betandik ngapa, atau kesah. Biaran situ bom kenapa biaran. Seorang ibadat aja habis. Wa fi qawlihi illa man taba wa amana wa amila salihan wa amila amalan salihan, kecuali orang yang taubat. Nah ini jadi ini orang ini tuh hukbana mengarjan yang salah-salah, bini-bini laki-laki lalu sadar lalu ampih. Nah biasanya kita mengarja dosa itu kan bakal rubut, bakawan-kawan mintuna dudukan lalu menyambat orang lantaran bakawan. Cobaan solongan duduk menyambat di orang, laka-laka sembawa ke rumah sakit gila ya gak? Sawarangan duduk, kenapa jadi nyambat orang juga? Marahnya solongan lantaran bakawan lalu nyambat orang, jalannya supaya ampih, jangan bakawanan lagi. Itu mempertahankan ngarannya. Munya masih aja lagi kata junang Rene Reno Sadeno kasih tuh kamari seharian pahabisannya nol. Ini ada tukang jawanya jadi ketawanya guru bisa jauh manda. Bataubat sudah pamanah nang johor kalau sembahyang, asar kalau sembahyang, maghrib kalau sembahyang, isya kalau sembahyang, asik baulah rumah orang aja. Bertobat pembahyangan sudah. Aduh, wa amila amalan salihah, ba'amal amalan salih, yaitu sembahyang tadi. Alhamdulillah. Wa madza taqul fi hadithi? Bunya al-Islam ala 50. Salah lah dibaca. Tak kesana aku baca salah. Hai anakku, ketahui dengan yakin bahwa engkau tidak bisa beramal kecuali apabila kada beramal kada bisa mendapat upahnya amal. Wa huqiya anna 'abdan min bani Israil 'abadallaha ta'ala sinina 'adidatan. Abada juga fi'il madhinya. Coba Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Ghayril maghdubi 'alaihim ya Rahmanir Rahim Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum. Jadi abadalah abada. Anna 'abdan min bani Israil 'abada Allah mukhlishan sinina 'adidatan فأراد البارئ جل وعلا أن يظهر إخلاصه للملائكة bahwa seseorang hamba Allah di zaman Bani Israel menyembah Allah ikhlas beberapa puluh tahun lamanya, maka Allah Ta'ala menghendaki menzahirkan keikhlasannya kepada malaikat. Faba'athallahu malakan yukhbiruh Allah Ta'ala yaqul, maka Allah mengutus malaikat yang menyampaikan malaikat itu akan hamba tadi bahwa Allah Ta'ala telah berfirman, ila mata tas'a hadha as-sa'ya wa tad'aba nafsaka fil ibadah wa anta min ahli an-nar. Kapan engkau berjalan terus di dalam ibadah ini
kapan engkau bersusah payah dalam ibadah ini, sedangkan engkau ditulis oleh Allah ahli neraka. Ini gangguannya nih, gangguannya. Ya kawaya ini tak bau uyuh nyawa nuntut ilmu kestu kamare, kadang keturunan alim juga. Kayak itu tak ada anuan pikiran maka itu. Fa'akhbarahul malak bima qalahul maula, maka disampaikan malaikat apa yang dipesankan Allah. Faqala al-'abdu fi jawabih, maka si manusia ini menjawab lawan malaikat, ana 'abdun wa sya'nul 'abdi al-'ubudiyyatu wa huwa ilahun wa sya'nul uluhiyyati la ya'lamuhu illa hu. Aku hai malaikat hamba, maka semestinya hamba itu menyembah. Masalah surga dan neraka itu bukan masalah aku, itu urusan Allah. Urusan aku ibadah habis. Adapun Allah orangnya Tuhan, Tuhan berkehendak sekehendaknya. Diandaknya kemanakah yang penting aku tugas sudah selesai. Ya kalau manusia ke sekolah hari-hari mutalaah di rumah, masalah alim lawan adanya terserah Allah. Yang penting tugas selesai dulu. Faraja'al malak ila rabbih, bulik malaikat ke hadrat Allah. Wa qala ujal malaikat ilahi anta ta'lamu sirra wa akhfa, sampian tahu rahasia dan samar. Wa ta'lamu ma qalahu 'abduk, pian tahu yang dikatakan hamba pian. Wa qala Allah ta'ala, idza kana hadzal 'abdu ma'a dha'fihi lam yarji' 'anna fa kaifa narji'u 'anhu makthara minha. Jikalau hambaku itu serta dhaif sifatnya, tidak meninggalkan ibadah kepada aku, maka aku pun nang kuat kuasa kada meninggalkan akan kemurahanku kepadanya. Jadi bahasa kitanya, apabila kita ada dulak beribadat, Tuhan ada dulak jua mengongkosi. Orang yang jadi tabungannya bertambah. Kalau ibadatnya bertambah juga, jadi tabungannya bertinggi. Ada yang tabungan habis, sertifikat keandak ke bank habis karena ibadahnya ketinggalan juga. Ishadu ya malaikati anni ghafartu lahu. Malaikat, percayalah ikam, saksikan bahwa hamba ini tidak ada dosa sedikit pun. Ya waladi, nasihat yang keempat, isma' hadithan Nabi SAW mada yaqul. Dengari hadis Nabi SAW, apa katanya? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu qabla an tuzanu. Koreksi diri kamu sebelum dikoreksi orang. Timbang diri kamu sebelum ditimbang orang amal kamu. Ya karena kan kita dikoreksi di sana di akhir padang mahsyar dan ditimbang. Sebelum terjadi itu kita bersiap-siap dulu supaya bagus gawian. Jadi ditimbang sana kan enak, senang. Kalau Amirul Mukminin Aliun karramallahu wajhah, man dhanna annahu bidunil juhdi yasiru ilal jannah fahuwa mutamannin. Wa man dhanna annahu bi badlil juhdi yasiru fahuwa muta'annin. Ujar Sayyidina Ali, barang siapa menganggap bahwa dirinya sondar amal ibadah sampai aja ke surga, orang itu namanya angan-angan. Sampailah angan-angan kada. Siapa menganggap dirinya dengan kesungguhan inya masuk ke surga, itu namanya memayahkan diri. Kada bisa masuk surga juga. Nang bisa masuk surga orang nang bersungguh-sungguh ibadah, berpegang kepada rahmat Allah. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, talabul jannah bila amal dambun minad dunub
menuntut surga tapi kada beramal, dosa daripada beberapa dosa. Wabil hadithil qudsi ma aqalla haya aman yatma'u fi jannati bighairi amalin kaifa ajudu birahmati ala man bakhila bi ta'ati. Tidak ada pemalu bagi orang, tidak sedikit pemalu orang yang menghendaki surgaku tapi kada beribadat. Itu kada pemalu namanya. Bagaimana aku memberi rahmatku atas orang yang engken beribadah kepadaku. Qala ahadul akabir al-haqiqatu tarku mulahawatil amal la tarkul amal. Bermula arti hakikat yaitu jangan memandang ibadah, bukan ampih beribadah, bukan. Ini kan ilmu sebuku banyak nih kayak kita sih nangaran hakikat jangan kada beramal lagi sembayang kada apa kada sampai itu Allah Ta'ala sendiri ampun gawian lamun unda sembayang juga dua Tuhan banyak muka itu tak, maka itu sesat. Nang bujur-bujur ilmu hakikat amalnya saling banyakkan tetapi inya berpegang kepada Allah bukan melapas ibadah. Nah itu sulit juga orang tulak haji orang umrah adalah tawafnya digawe, niatnya digawe, dimikot bujur aja sudah. Tapi limbah tuntung tawaf kada basai di bapak cukur. Sa'i itu kan berusaha. Sa'i kan berusaha, maka antara Safa Marwah jauh, pulang balik berusaha aja. Enggak ada berusaha macam apa? Beranai aja. Guring, mbah bangun makan, kehabisannya mbahnya bangun, nang disuruhi bini jangkerek. Kenapa anda ya? Disuruhi jangkerek, sambialau kau enggak? Kenapa man kada bercari-cari jangan bini? Di mabok kalau nukar baras jangkerek tu na dipais. Ini napa bercari kada, nuntut ilmu kada, alim kada, sugih kada, mana pak? Bagar jarak sapi. الحقيقة ترك ملاحظة العمل لا ترك العمل. وحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم أحسن وأشرف وأوضح من الكل. Rasulullah SAW hadisnya lebih baik, lebih mulia, lebih nyata daripada semuanya. Haidhu qal Rasulullah bersabda al-qaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ahmaqu man atba'a nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allah. Bermula orang yang cerdik, yaitu orang dana nafsahu, mengalahkan akan nafsunya dan beramal ia untuk sanggup mati. Jadi kalau nak beramal untuk sanggup mati kada kawal lamun nafsu masih kuat. Harus nafsu itu dikalahkan. Dana nafsahu ghalaba nafsahu, mengalahkan akan nafsunya, beramal untuk sanggup mati. Adapun orang yang bodoh, orang yang mengikutkan nafsu akan hawanya, tetapi ia hendak masuk surga Firdaus berdahulu pada Nabi. Harap bana kalau tak bungul bana haranya. Ya waladi, nasihat yang keberapa nih? 5. Kathiran ma ahyaita al-layaliya bitikrar al-ilmi wa mutala'ah wa la adri mal ba'id laka ala dhalik. Nak, ikamnya aku lihat beberapa malam menuntut ilmu dan mutala'ah, tapi aku ni belum tahu apa niat ikam. Kalau dilihatnya lah mulai Isya sampai pukul 2 mutala'ah aja. Limbah itu sembahyang pulang ibadahnya. Mun dilihat kene ikamnya untung bang. Tapi aku nak bertakun niat ikam napa? Niat kenapa? Oh ulun dia jadi mutala'ah baimat. Kalau pina alim, mun alim napa? Supaya kawa begawi di pemerintahan. Nah,
tuh niatnya dunia. Niatnya yang penting lillah kadar. Walhasil sekarang sudah banyak nang anum-anuman baluman ilmu pokoknya sudah jadi pejabat. Padahal ilmu belum cukup lagi, kasihan. Maka lamun matinya anaknya kayaknya menuruti kayak itu juga pulang. Kadang menyambatikan si A si B, kadang minta. Cuma secara umum aja nasihat itu agama ad-dinu an-nasihah iradatul khair supaya akan datang jangan tercelobok lagi kalau sudah yang sekarang banyak tak berusuk nih. In kana gharaduka dunya wa jadba hutamiha wa tahsil al-manasib wal mubahat 'ala al-aqran wa dhalik fawailun lak thumma wailun lak. Jika tujuan engkau menuntut dan mutalaah ilmu tadi adalah keduniaan seperti pangkat, gaji, dan untuk mengumpulkan harta benda dunia dan untuk menghasilkan akan pangkat dan hendak bermegah-megah atas kawan-kawan, maka engkau dapat neraka. Wa in kana gharaduka ihya' asy-syari'ah wad-din al-muhammadiyyi wa tahdhib al-akhlaq fa tuba laka thumma tuba lak. Jikalau tujuan engkau menuntut ilmu dan mutalaat tiap malam tadi hendak menjaga supaya Islam syariatnya tetap ada, maka engkau masuk surga sebelum masuk surga. Walaqad sadaqa man qala sahrul uyuni li ghairi wajhika dhaya wa buka'un li ghairi faqrika batilu. Cagat mata bukan karena Allah sia-sia. Menangis mata bukan karena tak pisah Tuhan, lupa lawan Tuhan, itu pun sia-sia. Kalau orang menangis karena dahulunya banyak lupa lawan Tuhan, sekarang berubah tak ingat lawan Tuhan, maka tangis itu ada gunanya. Tapi kalau tangis ulang ini tadi artinya bukan itu, maka batal tangisnya. Demikian juga mata kada guring malam tapi kada beribadat, maka itu pun membuang-buang umur. Qala Rasulullah SAW, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqun wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Hidup engkau sekahendak, tapi jangan lupa akhirnya mati juga. Cintai apa yang ikam kehendaki, tapi jangan lupa cagar terpisah. Beramal sekahendak, jangan lupa ada upah dan balasnya. Ma faidatuka fi tahsil ilmi al-kalam wal khilaq wat tibbi wad dawawin wal ash'ari wal nujum wal nahwi wat tasrif wa ghairiha ma hasalta ghaira tadyi'i umrika fil ghaflah an jalalillah wa 'azamati wa qaddarihi. Apa faedahnya engkau mengisi waktu sampai tua, yaitu supaya dapat ilmu kalam bepander. Wah, ini banyak kalau Kanakan apabila masuk sekolah maka disuruh muhadharah, artinya ba'adu pidato. Jadi akhirnya belum tamat sekolah, belum bisa baca hadis, belum bisa baca Quran, tapi mencari duit bisa, yaitu dengan bertablik. Surbannya ganan, baju bah pulang, berselendang, begantung tasbih di babacaannya di mana-mana, di masjid di langgar tuh. Kalau berpidato harap banget, tapi orangnya belum alim. Apa faedahnya sekolah mencagar hendak beromong aja, hendak berpidato aja?
Matinya di sekolahan Darussalam, insya Allah sampai sekarang kadada pak pidato kadada. Lamunnya hendak bobohan situ tajin baca kitab aja nya. Mbak kitab baca pidato kada bisa. Guru muhundar ta imamnya ya kalau bisa baca khutbah liatin kan apa? Kadang cara orang wah ini pan. Ya paksina daksina. Sapikul nasi daur kai. Napi itu jauh kaico sapikulasi aku ada paham sapikulasi ngalih ya orang sekolah-sekolah wa ini ada yang luar negeri sekolahnya sekalinya ngirim surat non abah tulisannya di surat itu hatam kul tuji nyakmah hatam kul tuji nyakmah. Jadi nang abahnya lo nang umat naik paham kan ini ada. Kio bang sebelah rumah orang sekolah kada paham juga. Nang bahasa Inggris kada paham juga, Perancis kada paham juga, bahasa Arab kan. Bah alim benar mah anak kita. Nya bisi bahasa nang berataan orang belum bisa. Sekalinya kada dapat tukang kayu anak pian kada sekolah. Ini minta kirimi alat cara begawe. Hatam maknanya pahat lawan katam. Kol toko tuji gargaji nyak mah minyak lama umma nangis laki bini nang umma. Hatam kol tuji nyak mah. Payo guru samang jeung aku kasakan tertawa sih payo. Apa gunanya sekarang hendak beromong aja? Wal khilaf membicarakan masalah khilafiyah. Wa tibbi masalah apa? Tib juga kita baca tambahan. Wad dawawin artinya apa? Baulah apa? Baulah syair wal asy'ar membaca syair. Wan nujum ahli ilmu nujum ramah. والنحوي نحو والتصريف تصريف وغيرها ما hasil غير تضييع عمرك والله tidak ada hasilnya kecuali membuang-buang umur lupa daripada kebesaran Allah dan kadarnya. Nah, itu tak matinya guru kita guru semanta sudah nang Tuhan itu hendak ada tahu kisah nahu fikih macam-macam lagi silen habis kita ambil namanya khudil lub wadai lagi sir ambil isi buang kulitnya li'anni qara'tu fi Injil Isa alaihi salam innal 'abda idza mata wa wudi'a fi qabrih yas'aluhu Allah ta'ala bi nafsihi 40 su'alan awwaluha 'abdi qad tahharta man daral khalqi sinina hal tahharta man dari sa'atan. Ujar Nabi Isa dalam Injil, hamba apabila mati diletakkan di dalam kubur ditanya Allah 40 pertanyaan. Pertama, hai hambaku, engkau mensucikan pandangan manusia beberapa puluh tahun. Mbak kita ini perlu kalau kopiah bersih, baju bersih, tapi bersih, batis tangan muha bersih, itu pandangan manusia Pak. Berapa puluh tahun sudah mengaciakan pandangan manusia. Kenapa ikam kadang memperhatikan hati, yang hati itu pandangan aku setiap detik. Ya waladi kulla yaumin yunadi fi qalbik wa illam tasma' ma tasna'u bi ghairi wa anta mahrubun bi khairi. Hai anakku, tiap-tiap hari yunadi fi qalbik wa illam tasma'. Ada seruan di dalam hati tetapi engkau kada mendengar. Bunyinya apa yang engkau perbuat selain daripada aku. Sedangkan ikam penuh dengan nikmat-nikmatku. Itu di dalam hati kita ada suatu. Kenapa nyawa menggaduhi yang lain sedangkan nikmat nunda lawan nyawa hibak? Kenapa nyawa menggaduhi yang lain yang memberikan digaduhi? Ujar Allah Ta'ala. Jadi kalau orang nang saleh nang dijaganya hati,
Wa imma dzikir Allah di hati atau dzikir nafi isbat la ilaha illallah. La ilaha itu membuang yang lain dari Allah, illallah itu menetapkan bahwa Allah ada. Nah, hanya itu aja isi hatinya. Allah Ta'ala memandang, hatinya nih asik pon unda aja bang nih. Napa aja diunjuk itu Tuhan. Ya waladi, al-ilmu bighairi amal jununiyun wal amal bighairi ilmin ajnabiyun. Bermula berilmu tapi kada memakai itu gila. Beramal tapi kada berilmu itu ngarannya salah. Menjauhkan diri, ajnabi itu menjauhkan diri. لأن العلم إن لم يبعدك اليوم عن المعاصي ولم يصيرك طائعا لم يبعدك غدا من نار جهنم. Karena ilmu apabila tidak menjauhkan engkau hari ini dari maksiat dan tidak menjadikan ia akan engkau taat, niscaya tidak menjauhkan engkau nanti dari neraka jahanam. فإن لم تعمل اليوم ولم تتدارك ما فاتك من الأيام الماضية غدا في القيامة تقول. Apabila engkau kada beramal waktu di dunia ini dan kada sempat engkau mengganti waktu yang kosong dahulu dengan ibadah sekarang ini, maka hari kiamat engkau berkata, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, bolehkan ulun ke dunia dulu satu man, keluarkan badan ulun dari kubur, ulun nak beribadat siang malam, tapi kada kawal lagi. Cobaan si pocong ini keluar dari kubur. Fayuqanu laka ayyuhal ahmaq anta ataita minha fa kaifa tarji'u ilaiha. Engkau kan datang dari dunia, kenapa nak boleh ke dunia pula? Jadi kada ada lagi orang mati boleh ke dunia apabila nya kada sempat beribadat, inya juga nang rugi sudah. Tapi kalau bisi anak ada gantinya. Abah Umma kada sempat beribadat mati, anaknya menggantikan. Bawa ibadat siang malam anaknya. Pahalanya kesan Umma Abah, nah itu mah hebat. Itu no hebat. Rupanya sayang kalau nomor lo abah nah. Abah lo nomor gawin sana no kayak itu aja nggak besaung ayam. Lalu inya nang ini nang baca Quran, dalail, istighfar. Pahalanya kesan abah bersedekah apa? Bagus tuh. Ya waladi al-himmatul 'aliyah an tasrifa ruhaka fi ta'am qabla firar ruhika min jasadi ibnun. Hai anakku, bermula tujuan yang tinggi yaitu engkau gunakan ruh engkau untuk ibadah sebelum pergi roh itu dari jasad yaitu mati. Karena dunia manzilatuka ila antasila ila maqabir, karena dunia itu adalah tempat engkau sementara belum masuk kubur. Wa ulai al-qaum alladhina fi nazil maqabir yantazurunaka fi kulli lahzah. Adapun mereka yang sudah di dalam kubur menghadang ikam apabila gilirannya. Ila antasila ilaihim, sampai engkau datang kepada mereka. Fal hadara al-hadara min an tudhiba bi ghairi zadin. Maka janganlah engkau pergi dengan tidak ada sanggup. Mati je kita, jangan mati kada basanggup. Qala Siddiqul Akbar, al-ajsadu qafasut tuyuri awis tabalud dawabi. Bermula jasad kita ini adalah kurungan burung itu atau tempat guringnya binatang. Fata'ammal fi nafsik min ayyihima anta, maka pikirkan di diri engkau ini burung kah, binatang kah? Fa in kunta min at-tuyur ashabil a'syash sami'ta sawta tablil, maka jikalau engkau termasuk burung yang mempunyai akan sarang, niscaya mendengar suara pukulan gandang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hai ruh, kembalilah kepada Tuhanmu hal keadaan engkau ridha dan Allah pun ridha. Fatir
litajlisa bi makanin a'la, maka hendaklah engkau, artinya terbang untuk duduk di tempat yang tinggi. Tir, tara yatiru tir. Kunta minad dawab, kunta minad dawab. Wal a'yadu billah, kunta mimman qala fihi. Jikalau ikan termasuk binatang, maka engkau pas apa yang dikatakan Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Manusia ini lamunnya jahat, lebih jahat daripada binatang. Wa'lam yaqinan annaka hinaidin ba'atha dakhirataka fi zawiyatin ila hawiyah. Kalau engkau kada beribadat di dunia ini, maka engkau namanya mengirim akan simpanan diandak, dibuncuk sampai menuju neraka hawiyah. Nukila anna Hasan al-Basri atasya yauman, bahwasanya Hasanul Basri haus pada satu hari. Wa kana syadidal haur, maka hari itu bersangatan panas. Lalu fa'utiya lahu biqadahin minal ma'il barid, dibawakan orang semangkuk banyu nang dingin. Falamma massahu biyadih, manakala sinjape lawan tangan, wa ahsabi burudati ma'ihi, dan merasa sidin dingin banyunya, soha soihatan azimah, maka berteriak sidin senyaring-nyaring. Wa kharra maghsyian ilaih, siup, fawaqa al-qadahu, menjadi gugur wadah banyunya di tangan. Falamma afaqa, manakala sadar, qila lahu, dikata orang, malladhi hasalaka, apapun yang terjadi lontian. Qala dzakartu ayat ahli nar hina yunadawna ahli jannah, aku kaingatan orang neraka bapandar lawan orang surga, an afidhu alaina minal ma, hai orang surga, aku minta banyu sedikit barang. Ya waladi, Allah subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan Allah sekolah wargaan dunia akhirat. Ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta ridha, minta halal sarumahan lawan pian berataan segala dosa ulun, harap supaya diampuni, dimaafkan, dan doakan ulun sarumahan mudah-mudahan selamat panjang umur. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyyun min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمة الحق عليها نحيا وعليها نولي ومن شاء الله. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا رحم الفقراء ضعف المساكين يا هدي المضلين يا فرج كرب المكروبين يا ناصر المسلمين يا رحم المذنبين، اجعلنا ومشايخنا وزوجاتهم وذريتهم ووالدينا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وقراباتنا وأزواجنا وأولادنا وذريتنا وأصحابنا وجيراننا ومن أحبنا من أوليائك المتقين، اجعلنا وإياهم من أوليائك المتقين، اجعلنا يا الله وإياهم من أوليائك المتقين، وأشرنا في زمرة المقربين، وارزقنا خير الدارين، واحفظنا من شر الكونين. آمين يا مجيب السائلين، جزينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الثقلين، ومن جميع الأنبياء والمرسلين، ببلد الملك ابن الرشاد ابن سامي وحنا السلام والمقل الضاب يا وداه من الخيار من الجنة والقمرين وقوم يبدأ من ورحمة الله وبه غوث ورحمة الله والغوث وامرنا بما لا يمكن هيئة محمد محمد إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين رب العالمين. ورزقنا اللهم وأزواجنا وذرياتنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة القادمة، وأدخلنا إياهم جنة الفردوس بغير حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله العالمين.